Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali bersama-sama beribadah untuk memuliakan nama Tuhan dan sekaligus juga perayaan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega, serta subtema menjadi teladan dalam tanggung jawab. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini. Kita masuk dalam saat teduh. Kita mulai ibadah di dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita angkat kidung pujian kerinduan kita kepada Tuhan melalui kidung pujian Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Kembali kita angkat kidung pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau.
Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, serta mengaku segala kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat, sebab kami berdosa terhadap Engkau. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani dan setia dalam panggilan pelayanan sebagai hamba-Mu. Karena itu ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Di muka Tuhan Yesus kita mengakui akan dosa kita. Jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat yang ke-8. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat, silakan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab yang diambil dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan, yang memperkenankan kami untuk melayani-Mu dan membentuk kami menjadi hamba yang setia. Kami berhimpun karena anugerah-Mu
serta menaikkan ungkapan syukur atas kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Engkaulah Tuhan sumber segala hikmat dan pengetahuan, sehingga jalan kami selalu dituntun oleh kebenaran-Mu. Jadikanlah kami tekun untuk menemukan kehendak Tuhan pada setiap perkataan firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami baca dan dengar dapat menjadi pedoman bagi hidup kami, untuk selalu bisa berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Dan kiranya firman yang kami bacakan ini juga dapat tertanam dalam diri kami, sehingga bisa kami wujudkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan gereja, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjadikan kami sebagai hamba yang dapat menjadi teladan dalam tanggung jawab untuk semakin setia melayani-Mu. Amin. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Saya bacakan bagi kita dalam nama Tuhan. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh.
dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jika tidak, akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Mari kita angkat bersama-sama. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita, yaitu di dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-18 ayat 15 sampai yang ke-20. Injil Matius, pasal yang ke-18, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Bila mana kita sudah menemukannya, mari kita berdoa. Kami siapkan hati kami Tuhan kembali saat ini untuk mendengar dan menyambut firman-Mu. Oleh karena itu bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pun hamba-Mu yang akan menyampaikan pemberitaan firman ini, agar oleh seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Matius, pasal yang ke-18, ayat yang ke-15, sampai ayat yang ke-20. Dengan perikop tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau,
bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada kecenderungan dari manusia, yaitu suka memperbincangkan keburukan orang lain. Sebaliknya, kebaikan dan keberhasilan tidak sering diberitakan. Bahkan kalaupun itu ada, itu tidak seberapa. Kita sering justru menjadi hakim atau seperti hakim daripada menjadi teman yang datang memberi nasihat. Nah, melalui nats ini Tuhan Yesus mengingatkan jemaat bagaimana hidup dalam persekutuan, bagaimana membina persekutuan dan juga kebersamaan itu. Dalam nats kita ini ada berapa yang Yesus sampaikan. Yang pertama, menasihatkan bahwa tugas jemaat atau eklesia itu, yaitu untuk mendidik dan memelihara anggota-anggotanya. Jadi jelas, bukan untuk membinasakan ataupun juga memanfaatkan. Yang kedua, menasihati bukan untuk mempermalukan ataupun menghancurkan. Karena tujuannya tidak lain adalah agar seseorang menyadari kekeliruannya dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, tadi Tuhan Yesus memberikan bagaimana proses untuk memberikan nasihat itu menghadapi seseorang yang sudah diketahui memiliki kesalahan ataupun juga sebagai seorang pendosa. Yang pertama, di bawah empat mata secara pribadi, kalaupun tidak melalui beberapa orang saksi, dan kalaupun tidak kemudian bersama dengan jemaat, dan kalaupun tidak ia menyadarinya, barulah diberikan sanksi, itu pengucilan. Dan disiplin itu tentunya semuanya dengan satu tujuan, untuk menyadari kekeliruannya dan kembali ke jalan yang benar. Itulah yang Yesus inginkan di kehidupan persekutuan jemaat itu. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia adalah Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan
Seperti dalam ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kebersamaan dan persekutuan, kita tahu merupakan identitas pengikut Kristus. Dengan demikian maka hal ini mengingatkan jemaat Tuhan, kita semua untuk setia menempatkan kehendak dan kemuliaan Allah dalam berbagai pertemuan. Sekarang berkaitan dengan hari pendidikan teologi, di mana Ia adalah Allah, Alfa dan Omega, awal dan yang akhir. Ia Allah yang senantiasa tidak berubah, berarti juga yang hadir dalam hidup dan kehidupan ini. Maka tentu dengan hari pendidikan teologi ini berarti kita diajak untuk menghidupkan teologi ilmu tentang ketuhanan dan mempraktekannya. Salah satunya itu setia mau memberikan nasihat yang membangun dan mengedepankan persekutuan sesuai dengan kehendak Kristus demi terwujudnya jemaat yang misioner, jemaat yang berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Oleh karena itu, maka nasihat akhir tentunya firman ini mengajak kita, mari kita bermitra bersama untuk mewujudkan hidup dalam persekutuan dengan sesama dan terlebih dengan Tuhan. Selamat Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, Yesus Juru Selamat kami bersyukur kepadamu jikalau pada saat ini Tuhan mengingatkan kami untuk tahu akan bagaimana tugas kami sebagai jemaat, yaitu untuk mendidik dan memelihara, dan salah satunya adalah untuk memberikan nasihat yang bersifat membangun dan baik, bukan untuk mempermalukan dan menghancurkan. Dan kami percaya bahwa semua kerja dan kegiatan yang kami lakukan itu tidak kami lakukan sendiri, karena Engkau adalah Allah juga yang turut bekerja. Bahkan juga yang telah berjanji bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Karena itu kami memohon Tuhan mendorong kami untuk mau bermitra bersama mewujudkan hidup dalam persekutuan yang sama terlebih dengan Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Dan pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mempertemukan dengan kami hari pendidikan teologi GKE, yang tentunya agar kami menghidupkan bagaimana semangat berteologi serta mempraktekkannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu kami juga berdoa kepadamu ya Bapa di surga, bagi lembaga pendidikan teologi GKE, Sekolah Tinggi Teologi GKE di Banjarmasin, dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana di Pontianak. Kami memohon kepadamu agar senantiasa disertai dan bimbing oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga lembaga tersebut sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk dapat mencetak hamba-hambamu, kader-kader pemberita Injil Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Karena kami menyerahkan semuanya dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan dalam segenap proses kegiatan perkuliahan ataupun belajar mengajar mereka, para dosen, mahasiswa, bahkan semua orang yang terlibat di dalamnya. Kami menyerahkan di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Bapa di surga pada saat ini
akan segenap pengharapan kami, akan segenap kerinduan hati kami, yang mana Tuhan Engkau tahu bahwa betapa kami rindu agar dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, kami boleh hidup di dalam kasih-Mu, mendapatkan anugerah dan berkat-Mu. Karena itu, sertailah kami dengan kasih dan hikmat-Mu, baik sebagai Bapa, sebagai Ibu, sebagai orang tua maupun anak. Kami memohon bimbingan Tuhan. Tak lupa Tuhan, kami bersyukur atas segenap karya Tuhan, atas segenap rezeki, kekuatan dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami semua umat. Biarlah kuasa Tuhan semuanya itu membuat kami semakin setia dan senantiasa rindu untuk memuliakan Tuhan. Pun atas saudara kami yang ingat akan pertambahan usia baik pernikahan maupun kelahiran mereka, sehingga dalam usia yang Tuhan tambahkan ini mereka semakin berbahagia. Kami menyerahkan Tuhan akan kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari tingkat pusat hingga ke pelosok ini. Kami memohon Tuhan menambahkan hikmat atas mereka, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, membawa kebaikan bagi negeri kami. Pun manakala saat ini kami masih merasakan sulit untuk beraktivitas karena pandemi COVID-19, kami memohon Tuhan memberikan keluputan bagi kami, memulihkan negeri kami, memulihkan setiap hidup pribadi maupun keluarga. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa menyerahkan setiap gereja Tuhan seluruh muka bumi, pun gereja Kalimantan Evangelis, baik tingkat sinode, resort maupun jemaat. Tuhan memberkati, demikian juga hamba-hamba-Mu. Tuhan pakai untuk dapat memberitakan kehendak-Mu seturut dengan maksud-Mu. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami serahkan hidup dan masa depan kami hanya di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Setelah kita mendengarkan akan pengantin tentang persembahan itu, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segenap karunia tambah karunia yang Engkau berikan. Dan sebagai ungkapan syukur terima kasih, kami serahkan persembahan kami saat ini. Berkenan Tuhan menerima dan memberkatinya. Dan ajarlah kami juga untuk dapat menyerahkan hidup dan kehidupan kami, untuk dapat menjadi persembahan yang kudus serta berbau harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan persembahan syukur kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, kita nyanyikan bersama bait yang pertama dan ketiga.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita dengan mulut dan hati kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Cuma Tuhan, lakukanlah tugas pelayanan dalam kesetiaan dan jadilah teladan, sehingga kita menjadi insan yang unggul dalam pelayanan yang penuh tanggung jawab, sambil mengingat perkataan Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.